Halo Sobat Indo World War. Kembali lagi, hari ini kita akan membahas tentang rudal buatan Rusia yang dimiliki oleh Tentara Nasional Indonesia. Yang akan kita bahas kali ini adalah rudal R-73. Rudal R-73 atau NATO menyebutnya AA-11 Archer adalah sebuah peluru kendali udara ke udara jarak pendek berpemandu inframerah rancangan Vimple Machine Building Design Bureau. Rudal ini memasuki dinas operasional Angkatan Udara Rusia pada tahun 1984. Rudal udara ke udara R-73 dirancang untuk menghancurkan sasaran udara, termasuk pesawat tempur, pengebom, helikopter, pesawat tanpa awak, maupun rudal jelajah dan kemampuan manuver sampai 12 G. Rudal ini juga memiliki kemampuan menyergap sasarannya dari segala arah, dalam segala cuaca, serta di tengah pengacauan elektronis atau jamming. R-73 dapat diintegrasikan dengan helm pilot, memungkinkan pilot untuk membidik sasarannya dengan hanya melihatnya saja. R-73 ditenagai oleh sebuah mesin roket berbahan bakar padat, memiliki 4 sirip kontrol yang terletak di bagian depan serta stabilizer di bagian belakang sayap. R-73 juga memiliki thrust vectoring, memungkinkan untuk melakukan manuver ekstrim. Varian awal yaitu R-73A memiliki jarak jangkau 30 km. Sementara pengembangannya R-73M memiliki jarak jangkau 40 km. R-73 dapat dibawa oleh pesawat tempur Su-27, Su-33, Su-34, Su-35, Su-37, MiG-29, MiG-31, MiG-33, Yak-141, serta helikopter serang Mi-27, Mi-28, dan Ka-50. Beberapa pesawat tempur generasi lama seperti MiG-21, MiG-23, Su-24, dan Su-25 yang telah dimodifikasi juga dapat membawanya. Khusus mengupas R-73, bisa disebut inilah rudal yang punya kemampuan full dengan Sidewinder. Bila Sidewinder menjadi lambang supremasi AAM, jarak dekat AS dan NATO, maka R-73 pun menjadi andalan sejak era Uni Soviet dan Pakta Warsawa. Dan serupa dengan Sidewinder, R-73 pun terdiri dari beragam varian, karena rudal ini sejatinya bukan produk yang baru-baru amat. Sebagai peninggalan Perang Dingin, R-73 pertama kali dikembangkan pada tahun 1973 oleh Vimple NPO. Dan setelah lewat serangkaian uji, R-73 mulai digunakan oleh Angkatan Udara Soviet pada tahun 1982. Serupa dengan Sidewinder, R-73 juga mengincar panas yang dihasilkan target, yaitu dengan pemadu sensor inframerah. Infrared Guided All Aspect. Ini artinya R-73 dapat mengejar target dari beragam sudut dan posisi. Rudal ini dipersiapkan untuk meladeni dogfight paling berat sekalipun, yaitu hingga level 12G. Tidak itu saja, R-73 secara teori dapat dioperasikan dari segala kondisi cuaca, dan hebatnya lagi rudal ini sudah anti-jamming. Serupa dengan AIM-9X Sidewinder, R-73 dapat diintegrasikan dengan helm pilot, kemungkinan pilot untuk membidik sasarannya dengan hanya melihatnya saja. R-73 ditenagai oleh sebuah mesin roket berbahan bakar padat, solid fuel rocket engine. Untuk bermanuver, R-73 memiliki 4 sirip kontrol yang terletak di bagian depan serta stabilizer di bagian belakang sayap. Tak kalah dengan Sidewinder terbaru, R-73 juga memiliki thrust vectoring yang memungkinkannya untuk melakukan manuver paling ekstrim sekalipun. R-73 menjadi standar pada Sukhoi. R-73 menjadi senjata standar pada Sukhoi Su-27 atau 30. Rudal ini bisa ditempatkan pada kedua ujung sayap, mirip pada pola Sidewinder. R-73 yang saat ini diproduksi oleh Sabi Aircraft Manufacturing dapat mengubur sasaran hingga kecepatan 2,5 Mach. Dari berat totalnya yang 105 kg, 7,4 kg di dalamnya berupa hulu ledak. Sebagaimana dengan soal jangkauan, untuk yang satu ini, R-73 punya perbedaan antar varian.
tipe R73E 20 km, R73MI 30 km, dan R73M2 40 km. Manakah di antara ketiganya yang dimiliki oleh Indonesia? Jawabannya masih harus menunggu konfirmasi pihak TNI Angkatan Udara. Besar harapan kita yang dimiliki TNI AU adalah versi R73M1 atau M2. Sebab rudal yang dikembangkan sejak 1994 ini telah ditingkatkan kemampuan IRCCM, Infrared Red Countermeasure. Selain sistemnya sudah full digital. Berapakah R73 yang dimiliki oleh TNI AU? Menurut laporan SIPRI atau SIPRI, Stockholm International Peace Research Institute, lembaga independen internasional yang didedikasikan untuk penelitian konflik persenjataan, pengawasan senjata, dan pelucutan senjata yang bermarkas di Swedia. Disebutkan pada tahun 2011 tercatat transaksi pengadaan 75 unit R73 oleh Indonesia. Tapi, jangan dianggap Indonesia jadi paling superior dengan R73. Sebab, lagi-lagi, Angkatan Udara Malaysia atau TUDM lebih dulu kedatangan R73 untuk melengkapi alutsista Sukhoi Su-30 MKM-nya. Selain Malaysia, Vietnam pun mengadopsi rudal ini. Baik, itu tadi rudal R73 yang dimiliki oleh Tentara Nasional Indonesia. Bagaimana menurut kalian?